Anda menyaksikan headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Virgi Bakar. Sidang paripurna DPR RI RAPBN 2025 telah selesai dilaksanakan. Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa poin penting dalam pidatonya. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Yunia Harsari. Yunia, apa saja poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo? Untuk selesai menyampaikan nota keuangan RAPBN 2025 sekitar 1 jam yang lalu, kami mencatat ada poin-poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama dan pada intinya Presiden Joko Widodo bersyukur bahwa di tengah ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19 lalu kemudian juga perang, ekonomi Indonesia dapat terjaga tumbuh di kisaran angka 5%. Nah, selain itu rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan juga ASEAN. Nah, selain itu Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah berupaya untuk menambah tenaga kerja baru, lalu kemudian tingkat pengangguran ini juga berusaha untuk diturunkan berikut dengan tingkat kemiskinan yang juga turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Sementara itu neraca perdagangan sendiri diklaim oleh pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir. Ini juga didukung tentunya dengan pembangunan infrastruktur yang bersifat Indonesia sentris, lalu kemudian pemerintah ini juga membangun SDM yang unggul diantaranya dengan berbagai program seperti KIP Kuliah, lalu juga ada program Indonesia Pintar hingga ada beasiswa LPDP yang masih terus dipertahankan hingga saat ini. Nah, selain itu ada juga upaya perbaikan di sektor kesehatan. Nah, angka kematian bayi lalu juga angka prevalensi stunting ini turun dari 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023 dengan jaminan kesehatan nasional atau JKN ini pesertanya meningkat, yang artinya ini ada kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kesehatan begitu. Nah, Presiden Joko Widodo juga menekankan APBN ini harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia ini bisa keluar dari middle income trap, yaitu caranya adalah dengan memanfaatkan bonus demografi, lalu kemudian juga melanjutkan transformasi ekonomi, lalu juga meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak ruang untuk lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana kemudian proyeksi untuk RAPBN 2025? Tadi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah ini menyusun RAPBN 2025 ini berdasarkan pada asumsi dasar, yakni inflasi bisa terjaga pada kisaran 2,5%, lalu kemudian pertumbuhan ekonomi diperkirakan ini masih berada di kisaran 5,2%. Nah, karena memang kondisi ekonomi secara global ini masih diprediksi akan stagnan dalam beberapa waktu ke depan, karenanya untuk ekonomi dalam negeri sendiri ini disampaikan akan lebih bertumpu pada permintaan domestik sehingga daya beli masyarakat ini akan harus dijaga ketat oleh pemerintahan ke depan. Selain itu disampaikan juga bahwa pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang lebih bernilai tambah tinggi dengan juga menjaga nilai tukar rupiah ini berada di sekitar angka 16.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian APBN 2025 ini disampaikan juga Presiden Joko Widodo bahwa dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas dan juga keberlanjutan. Nah, sebetulnya dalam tadi penyampaian nota keuangan RAPBN 2025 ada dua hal penting yang ditunggu oleh awak media, apakah akan benar-benar disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama ini adalah mega proyek IKN, yang kedua adalah mega proyek makan bergizi gratis. Kami tadi mencoba untuk menunggu apakah Presiden Joko Widodo ini akan menyampaikan secara gamblang berapa besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis dan juga untuk kelanjutan pembangunan IKN. Namun sayangnya Presiden Joko Widodo ini tidak memberikan angka secara spesifik berapa anggaran yang akan diberikan begitu untuk kelanjutan pembangunan IKN dan juga untuk makan bergizi gratis. Disampaikan untuk anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 722,6 triliun rupiah, di mana di dalamnya ini disebutkan juga dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah yang memang ini diasumsikan gitu atau diprediksi ini merupakan pos anggaran yang nanti akan digunakan untuk makan bergizi gratis begitu. Memang tidak disampaikan secara spesifik seperti apa nanti implementasinya ke depan, namun
Presiden Jokowi hanya menyebut bahwa program makan bergizi gratis yang merupakan unggulan dari Presiden terpilih dan Wapres terpilih Prabowo Gibran ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 sesuai dengan kesiapan di lapangan dan juga tata kelola yang akuntabel. Hanya disampaikan demikian oleh Presiden Joko Widodo. Lalu kemudian untuk mega proyek yang lain seperti mega proyek IKN, Presiden Joko Widodo juga tidak menyampaikan angkanya secara gamblang, disampaikan bahwa untuk anggaran pembangunan infrastruktur sudah dianggarkan sebesar 400,3 triliun rupiah dan anggaran tersebut disampaikan memang dialokasikan untuk sejumlah hal yang ini disebut oleh infrastruktur pendidikan dan kesehatan, lalu juga ada infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta satu lagi disampaikan oleh Presiden adalah keberlanjutan pembangunan IKN. Jadi memang bisa diasumsikan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN ini akan diambil dari total anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 400,3 triliun rupiah. Nah, ini memang tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Memang selesai acara ini Presiden langsung meninggalkan gedung DPR MPR yang ada di Senayan Jakarta dan langsung bertolak ke Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk langsung menuju ke IKN karena nanti malam Presiden Joko Widodo akan melakukan atau melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa Ibu Kota Nusantara. Sementara demikian dari gedung DPR RI Senayan Jakarta, saya kembalikan ke Anda Virgi di studio. Ya, baik. Yunia Hapsari melaporkan langsung dari gedung DPR. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.